puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik ya. Yang di atas baik-baik saja? Ada yang sedang sakit? Tidak ada ya? Puji Tuhan, semuanya baik-baik saja. Ya, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, saya ingin memulai renungan. Biasanya kalau renungan singkat ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini juga bisa singkat nanti. Saya ingin memulai renungan pada pagi ini dengan bertanya kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu pernah menemukan uang? Pernah ya? Berapa banyak uang? Berapa yang paling banyak uang yang Bapak Ibu temukan? 10.000. Berapa Samuel? 50.000. Berapa? 75.000. Kayak lelang ya. Ada yang lain? Ada yang lain? 1 juta 750. Pernah? Oh, oke. Ada yang lain? Ada yang lebih banyak dari saya? Ada yang lain Bapak Ibu? 500 perak. Luar biasa. Kalau 500 perak biasanya orang sengaja jatuh-jatuhkan. Orang yang sedikit sombong kan sengaja jatuh-jatuhkan 500 perak ini. Ada yang lain Bapak Ibu? Ada? Kalau seandainya Bapak Ibu kayak tadi Pak Anang, oke saya tanya sama Pak Anang, menemukan dompet isinya 1.750.000, apa yang Pak Anang lakukan? Nunggu orangnya balik. Nggak disimpan sendiri Pak? Saya simpan, kalau nggak balik ya saya. Jadi kalau nggak kembali diamankan ya? Diamankan terus kemudian dibelanjakan juga. Kalau seandainya Bapak Ibu dalam kondisi tidak punya uang, uang yang ada di saku itu hanya tinggal 3.000 rupiah, lalu kemudian Bapak Ibu menemukan uang seperti Pak Anang tadi sampaikan begitu ya, 1.750.000. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Jujur saja. Dipakai, digunakan. Setuju Bapak Ibu? Tidak. Ada yang lain? Siapa yang bilang tidak tadi ya? Yuk. Diberikan pengemis terus? Oh iya. Terima kasih Pak Bram. Iya ya, karena pertanyaannya seandainya ya. Iya. Ada yang lain Bapak Ibu? Ya kita berandai-andai, gak apa-apa ya berandai-andai ya. Kita mau belajar dari berandai-andai. Kalau memang benar-benar, boleh ditampilkan Tias foto yang pertama. Waduh gak jelas ya. Boleh dimatikan lampu yang di depan. Bapak Ibu kenal dengan orang ini? Hah? Isai? Bukan. Mana Isai? Isai jangan tersinggung ya. Mana Isai? Isai di atas. Bukan Isai. Iya ya, dari jauh mirip-mirip ya. Bukan Isai, nanti Pak Weno tersinggung loh. Yang sebelah kiri Bapak Ibu itu namanya Waralop. Siapa Bapak Ibu? Waralop, jadi bukan Isai. Namanya Waralop. Dia adalah seorang gelandangan. Jadi ya dia tidak punya tempat yang maksudnya permanen yang bagus begitu ya. Dia sehari-hari ada di pinggiran jalan gelandang begitu ya, ngemis seperti itu. Suatu kali Bapak Ibu, ini berita kisah nyata dan ini menjadi viral di tahun 2016 kemarin. Viral itu menjadi bahan perbincangan di dunia maya gitu ya, di internet tahun 2016. Namanya Waralop Bapak Ibu. Dia asli Thailand. Dia berkebangsaan Thailand. Bapak Ibu ada yang pernah membaca kisah ini? Seorang gelandangan yang menemukan uang? Pernah? Ada yang pernah baca? Ada yang pernah ya? Uang di sakunya tinggal 3.500 kalau dihitung dalam bentuk rupiah. Saya tidak hafal cara persis berapa baht begitu ya. Tetapi kalau dirupiahkan itu tinggal 3.500 rupiah uang yang ada di sakunya. Suatu kali Bapak Ibu dia menemukan sebuah dompet. Dompet dengan merek yang cukup terkenal. Mereknya adalah Hermes. Bukan Micromes ya. Mereknya Hermes. Dan ini dompet yang
dompet mahal begitu. Tapi dompet ini pun sebenarnya dalam keadaan yang tidak kondisi bagus, maksudnya bukan baru, bukan. Tetapi kondisinya itu agak sedikit lusuh begitu. Nah, betapa kagetnya dia pada waktu dia membuka dompet itu, Bapak Ibu, lalu kemudian dia menemukan uang di dalamnya. Kalau misalkan dirupiahkan begitu, nilainya itu 7,6 juta. Kemudian ada beberapa kartu kredit di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya, jadi ini perbincangan di internet, ramai begitu yang mengatakan, kalau saya jadi waralop, saya akan gunakan uang itu. Orang uang di saku saya tinggal 3.500, saya hidup harus cari makan dan segala macam. Ada uang 7 juta begitu ya. Ada uang 7,6 juta dan saya menemukan di jalan tidak ada pemiliknya, saya akan gunakan itu. Tapi Bapak Ibu, luar biasa si waralop ini, seorang gelandangan. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang dia lakukan? Yang pernah membaca masih ingat apa yang dia lakukan? Dia pergi ke kantor polisi, Pak Bram. Dia pergi ke kantor polisi, lalu kemudian dia melaporkan temuannya ini di kantor polisi. Kemudian dari pihak polisi lah yang menghubungi alamat yang dimaksud. Karena memang dia tidak punya uang, dia tidak sedang dalam keadaan punya telepon apa segala macam, dia tidak punya begitu. Dia ke kantor polisi, lalu kemudian dia menyerahkan itu kantor polisi terus kemudian menghubungi alamat yang dimaksud, lalu kemudian meminta si pemilik untuk datang. Nama pemiliknya adalah Niti, gitu, susah, ini belakangnya susah. Jadi saya hafalkan depannya saja, Niti gitu. Nah ini pemiliknya, Bapak Ibu. Yang sebelah kanannya adalah pemiliknya. Si Niti kemudian datang ke kantor polisi, kemudian menerima dompet itu, dan betapa kagetnya dia karena yang menemukan adalah seorang gelandangan. Sama reaksi si Niti. Dia mengatakan, kalau saya jadi gelandangan ini, maka saya mungkin dan sangat-sangat mungkin akan membelanjakan uang di dompet ini. Karena memang butuh, Bapak Ibu. Nah, karena kagumnya si Niti ini kepada si waralop, Bapak Ibu, seorang gelandangan dan juga sudah cukup usia, begitu ya. Dia melihat karakter yang luar biasa dari si waralop, lalu kemudian dia menghadiahi si waralop ini. Pertama dia memberikan waralop uang sejumlah 800.000 rupiah. Kalau dirupiahkan 800.000 rupiah. Tidak ada gunanya Bapak ya. Maksudnya Pak, bukan ada gunanya, tidak ada nilainya, tidak sebanding dengan apa yang dia temukan, 7,6 juta. Betul Bapak Ibu? Sementara dia tidak mengharapkan itu. Boleh ditunjukkan foto yang kedua? Bapak Ibu, ini waralop dengan istri si Niti. Begitu. Istri Niti pun kagum dengan waralop, dengan karakter yang dimiliki oleh waralop. Kemudian harusnya ada foto yang ketiga, saya tidak sempat download. Si Niti bersama dengan istrinya sepakat, karena mereka adalah pengusaha, kemudian mengangkat si waralop, seorang gelandangan, mengangkat untuk menjadi kepala mandor di gudang yang dia miliki, yang mereka miliki. Bapak Ibu bayangkan, seorang gelandangan tiba-tiba diangkat menjadi kepala mandor. Dan si waralop kemudian diberikan fasilitas. Jadi pertama rasanya kok cuma 800.000, ternyata tidak. Si Niti menghadiahi begitu ya. Dari karakter yang ditunjukkan oleh waralop, pertama dia mendapatkan pekerjaan tetap. Dan jumlah penghasilan si waralop begitu ya, setiap bulan kalau misalkan dihitung dalam bentuk rupiah itu 4 juta rupiah. Jauh dibandingkan dengan dia menggelandang gitu ya. Maksudnya dia menjadi gelandangan seperti itu. Tidak tentu uang yang dia dapat. Kemudian dia mendapatkan rumah yang cukup nyaman, Bapak Ibu. Dia mendapatkan fasilitas yang luar biasa dari si Niti ini karena karakter dia. Bapak Ibu, saya teringat dengan sebuah ungkapan begitu ya, sebuah kata-kata yang sangat-sangat baik begitu ya. Saya juga mendapatkan ungkapan ini di internet, Bapak Ibu. Ungkapan ini mengatakan demikian. Saya mungkin tidak punya uang, tapi saya bukan tidak punya moral. Saya mungkin tidak punya uang, tapi bukan saya tidak punya moral. Artinya Bapak Ibu saya kasih Tuhan, mungkin kita tidak punya apa-apa. Maksudnya dalam pengertian materi, mungkin kita nggak punya, tapi harusnya kita punya karakter di dalam diri kita. Amin Bapak Ibu.
punya moral yang baik dalam kehidupan kita, terutama kita sebagai orang percaya. Mungkin baju yang kita pakai mungkin kotor, mungkin celana yang kita pakai karena memang tidak punya, lebih banyak yang compang-camping dan segala macam. Tapi karakter yang ada dalam diri kita seharusnya tidak kotor, seharusnya tidak compang-camping. Seharusnya kita memiliki karakter-karakter yang unggul dalam kehidupan kita. Setuju Bapak Ibu? Boleh dinyalakan kembali lampunya. Bapak Ibu, mari kita akan belajar. Kalau hari hari Selasa kemarin, kaum pria mengetengahkan begitu ya, atau menampilkan bapak-bapak di dalam Alkitab. Ada siapa saja bapak-bapak, ibu-ibu yang kemarin datang hari Selasa? Nuh, terus kemudian Ayub, Abraham, Ishak, Musa, Yakub, Daud. Ada 7 bapak-bapak yang ditampilkan di dalam drama itu. Dan semuanya kita setuju bahwa tidak ada seorang bapak pun yang ditampilkan itu yang sempurna. Pasti ada kelemahan, pasti ada kekurangan. Tapi mari pada pagi hari ini kita belajar dari salah satu dari tokoh yang hari Selasa kemarin dimunculkan, seorang yang bernama Daud dalam ketidaksempurnaannya. Kita akan belajar karakter seperti apakah yang dia miliki, yang itu membuat dia menjadi pribadi yang diperkenan oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan Daud adalah pribadi yang hidupnya itu begitu dekat dengan hati Allah, dalam keterbatasannya, dalam ketidaksempurnaannya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-26. 1 Samuel pasal yang ke-26 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-25. Bapak Ibu, saya tidak ingin melewatkan bagian ini, dan saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu. Saya sudah menyampaikan ini dalam renungan di doa pagi beberapa waktu yang lalu. Tapi saya rindu untuk membagikan kepada kita semuanya, karena menurut saya ini adalah mutiara yang sangat-sangat berharga untuk kita bisa lihat dan untuk kita bisa pelajari, bahkan untuk kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. 1 Samuel pasal yang ke-26 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-25. Boleh salah satu dari Bapak Ibu membacakan buat kita sekalian? Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa. Pulanglah, anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyamaku pada hari ini berada di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh, dan aku sesat sama sekali. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu, ya Tuanku Raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya nyawamu pada hari ini berharga di mataku. Demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaklah Ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud. Apa jua pun yang engkau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempatnya. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, ayat yang ke-23 mengatakan demikian, Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan. Menurut saya Bapak Ibu saya kasih Tuhan, bagian ini sangat penting begitu ya, untuk menggambarkan siapakah Daud ini, karakter seperti apakah yang dimiliki oleh Daud. 2 kata yang dituliskan di dalam bagian ini, 1 Samuel pasal ke-26 ayat yang ke-23 ini, 2 kata yang menunjukkan karakter Daud yang unggul begitu ya, sehingga membuat dia begitu dekat dengan Tuhan Allah. Bahkan bayangkan Bapak Ibu, sebagai seorang raja, dia berhak sebenarnya untuk melakukan semuanya. Pada waktu seorang nabi mengingatkan dia, seorang Nathan mengingatkan Daud, lalu kemudian Daud menyesali perbuatannya dan meminta ampun di hadapan Tuhan. Kenapa saya melihat dari bagian ini Bapak Ibu?
Kenapa kok Daud begitu gampangnya untuk diingatkan lalu kemudian bertobat dan kembali kepada hidup yang benar begitu ya? Karena dua karakter yang luar biasa ini, kebenaran dan kesetiaan. Nah Bapak Ibu saya kasih Tuhan, mari kita akan melihat kepada bagian ini. Saya berharap nanti sepulang dari tempat ini begitu ya, kita memahami bagian dan terus kemudian kita boleh memakai atau mengenakan dua karakter yang unggul ini dalam kehidupan kita. Menjadi orang-orang yang benar dan menjadi orang-orang yang setia. Kenapa? Karena pasti akan ada ganjaran atau pasti akan ada upah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Kebenaran ini apa sih yang dimaksud begitu ya? Pada waktu Bapak Ibu mendengar kata kebenaran, apa yang terlintas di dalam pikiran Bapak Ibu? Apa sih sebenarnya kebenaran ini? Apa yang dimaksud dengan kata benar begitu? Tidak salah kata Pak Anang. Kalau benar itu tidak salah karena pilihannya benar atau salah begitu ya. PS, kalau kita pilih benar berarti ya benar begitu ya, salah ya salah. Ya, nanti kalau sering tanya jawab seperti ini jadi lama gitu ya. Nanti harusnya renungan singkat jadi panjang ya. Bapak Ibu, kata ini dari bahasa aslinya itu nanti Bapak Ibu bisa mulai memahami gitu ya. Kenapa kok terus kemudian muncul kata ini begitu ya. Kata ini dari bahasa aslinya itu ditulis dengan bunyi seperti ini, sedekah. Sedekah. Dari kata itu lalu kemudian muncul kata sedekah, Bapak Ibu. Dari kata ini terus kemudian muncul kalau orangnya itu Sadik namanya gitu ya. Lalu kemudian banyak orang yang menamakan anaknya misalkan Sadikin gitu. Itu harapannya adalah orangnya benar begitu, Bapak Ibu. Sedekah. Nah Bapak Ibu, kata sedekah ini lalu kemudian diadopsi terus kemudian diserap juga oleh saudara kita dari bahasa Arab begitu ya. Dan memang itu yang sebenarnya Bapak Ibu. Jadi terus kemudian dari kata ini dalam istilah Arab terus kemudian ditulis dengan kata sidakah begitu. Kata sidakah yang terus kemudian itu diterjemahkan mereka dengan istilah sedekah, memberi begitu. Nah Bapak Ibu, kata kebenaran yang dituliskan dalam bagian ini itu memiliki arti atau diartikan dalam bahasa Indonesia itu kebenaran begitu ya. Tetapi sebenarnya kata ini sangat dekat atau sangat erat kaitannya dengan keadilan begitu. Jadi kalau saudara kita Muslim Bapak Ibu menggunakan kata itu, lalu kemudian mereka lebih menekankan kepada keadilannya. Saya tertarik begitu ya. Pada waktu mempelajari bagian itu kemudian saya cari-cari referensi begitu. Saya tertarik melihat ulasan dari seorang hamba Tuhan yang mengatakan begitu, bahwa sebenarnya kata ini itu oleh orang-orang Kristen sedikit digeserkan artinya sehingga lebih lembut, lebih halus begitu. Seorang hamba Tuhan ini mengatakan bahwa itu sebabnya kenapa kok partai dulu Bapak Ibu ngomongin dulu. Partai yang ada di Indonesia ini kalau partainya orang-orang Muslim itu partai keadilan sejahtera. Kalau partainya orang Kristen dulu itu apa Bapak Ibu? Partai damai sejahtera begitu. Jadi kalau saudara-saudara Muslim itu lebih menekankan keadilan. Ini gak adil katanya hamba Tuhan ini begitu ya. Pada waktu saya melihat referensi tentang hal ini. Ini gak adil. Tapi kalau orang-orang Kristen karena banyak kasihnya begitu ya, sudah, yang penting semuanya baik-baik saja. Makanya damai begitu. Yang penting semuanya baik-baik saja. Padahal sebenarnya kata ini begitu dalam artinya. Bapak Ibu, kata ini dipakai untuk menunjukkan bahwa sebenarnya ini adalah karakternya Sang Mesias itu sendiri. Pada waktu Yesaya menubuatkan tentang Mesias, Bapak Ibu nanti bisa membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 begitu ya. Di situ ada kata-kata begitu ya, biarlah keadilan dan kebenaran. Ini dua kata yang selalu dikaitkan erat Bapak Ibu. Mispat dan sedekah begitu ya. Itu selalu dikaitkan erat dan itu selalu berhubungan dengan Tuhan Allah. Selalu berhubungan dengan Tuhan Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu saya kasih Tuhan, pada waktu Daud mencoba untuk mengenakannya di dalam dirinya, Daud berusaha sedemikian rupa, sekalipun dia tahu dia terbatas, dia gak akan sempurna. Tapi karakter ini memang karakter yang memang Tuhan inginkan untuk dimiliki oleh orang-orang percaya. Benar. Dan kata ini Bapak Ibu, kata kebenaran ini, itu tidak muncul tiba-tiba. Orang tidak tiba-tiba menjadi benar, tidak demikian. Betul tidak Bapak Ibu? Nggak tiba-tiba. Tapi seseorang menjadi benar begitu ya,
memiliki kebenaran di dalam dirinya oleh karena dia mendekatkan diri kepada sesuatu. Oleh karena dia mencoba untuk meniru begitu ya, atau mencoba untuk mengcopy, apa istilahnya ya? Ya, mengcopy, menduplikat begitu. Sesuatu yang dia anggap itu jauh lebih baik dibandingkan dirinya. Pada waktu saya berbicara seperti ini Bapak Ibu, sound ini itu meneruskan suara saya dengan lebih kencang. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Padahal kalau misalkan enggak, ya suara saya seperti ini, serak-serak basah begitu kan? Suara saya sekarang lebih merdu dibandingkan sebelumnya. Tapi sound ini terus kemudian meneruskan suara saya begitu. Biasanya kalau misalkan ada master gitu ya, ada yang terutama begitu ya. Misalkan kita punya bahan, kita punya kertas, kita punya puji-pujian katakanlah, ada bahan utamanya terus kemudian dikopikan, difotokopikan, dan itu semuanya harapannya sama dengan aslinya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kebenaran yang dimasukkan di sini itu juga adalah semacam fotokopi begitu ya. Fotokopi dari siapa? Dari sang kebenaran yang sejati. Siapa? Tuhan Allah. Bapak Ibu bayangkan begitu ya, kata-kata ini. Biarlah Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Jadi Daud sedang mengatakan bahwa dia itu benar, dia setia. Kenapa? Karena dia berusaha untuk mengcopy. Dari siapa? Dari Tuhan Allah. Bagaimana caranya Daud berusaha untuk mengcopy Tuhan Allah? Dari kesenangannya membaca Taurat Tuhan. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa menemukan kenapa ya di dalam Mazmur-Mazmurnya Daud itu selalu mengatakan seperti ini. Kesukaanku adalah Taurat-Mu Tuhan. Perintah-perintah-Mu itu adalah kehidupan bagiku, kata Daud seolah dengan demikian Bapak Ibu. Daud itu senang sekali dengan firman Tuhan. Daud itu senang sekali dengan perintah-perintah Tuhan. Daud senang dengan hukum-hukum Tuhan, dengan Taurat Tuhan. Daud senang sekali. Dan itu yang membuat dia bisa berupaya menjadi orang benar. Dia mengenakan kebenaran itu di dalam dirinya. Nah Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kita juga bisa mengenakan kebenaran itu dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita bisa menjadi orang benar. Bagaimana caranya? Dengan kita berusaha untuk copy paste. Copy paste apa? Tuhan kita, Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Ada firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita tahu bagaimanakah kehidupan Tuhan kita. Kita tahu semua ajaran-ajarannya. Dan kita bisa mengcopy paste semua ajaran-ajaran, teladan yang diberikan oleh Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Saat itulah kemudian kita bisa menjadi orang-orang benar, yang memiliki kebenaran di dalam diri kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, kebenaran yang lain itu memiliki arti itu memperlakukan orang dengan sepantasnya. Jadi kalau misalkan kita mau lihat begitu ya, seseorang ini benar atau tidak, bagaimanakah caranya dia memperlakukan orang lain? Tepat nggak? Benar nggak dia memperlakukan? Pantas nggak gitu? Patut tidak dia memperlakukan orang dengan demikian? Nah itu kebenaran Bapak Ibu. Misalkan seorang istri memperlakukan suaminya, misalkan kalau istrinya terus kemudian memperlakukan suaminya setiap hari ngomeli suaminya begitu ya, sampai ada gitu segala macam gitu ya, gitu ya, gitu. Nah kita bisa mengatakan bahwa sang istri itu tidak memiliki kebenaran dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak memperlakukan suaminya dengan patut, dengan pantas. Sama seorang suami juga demikian. Kalau seorang suami terus kemudian ringan tangan dalam artian bukan senang nolong ya Bapak Ibu. Sedikit-sedikit main, sedikit-sedikit. Ya kita bisa nilai, wah si suami itu, si A itu berarti tidak memiliki kebenaran dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak bisa atau tidak pantas, tidak memperlakukan istrinya dengan pantas, dengan patut. Sama orang tua kepada anak. Bagaimanakah memperlakukan anak-anaknya dengan patut, dengan pantas? Itu juga bisa menjadi ukuran Bapak Ibu. Apakah kita memiliki kebenaran ataukah tidak? Sama dengan anak-anak memperlakukan orang tuanya. Kalau anak-anak terus kemudian memperlakukan orang tuanya dengan tidak baik, dalam artian orang tuanya bilang, nak tolong ambilkan ini. Cek kalau bu, ibu gak ngerti apa. Ikut, cek main game ikut. Cek kurang titik loh bu.
maka kita bisa mengatakan si anak pun tidak memiliki kebenaran di dalam dirinya. Kenapa? Karena si anak tidak memperlakukan orang tuanya dengan patut, dengan pantas. Memahami ya Bapak Ibu ya? Jadi makna dari kata ini itu begitu dalam menurut saya Bapak Ibu. Tidak tahu kalau Bapak Ibu mendengarkan ini kok aku tambah bingung, tambah gak ngerti aku, tambah membuat ngantuk ya, saya tidak tahu. Tapi buat saya ini adalah makna yang begitu dalam begitu ya. Bagaimanakah kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekeliling kita dengan pantas, dengan patut, dan itu menunjukkan kebenaran yang ada di dalam diri kita. Kalau kita ingin memiliki kebenaran dalam diri kita, maka kita harus mengcopy paste. Kita harus senang membaca firman Tuhan. Kita harus senang untuk mempelajari firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau, kemudian kita copy pastikan itu. Lalu kemudian kita memperlakukan orang lain dengan pantas, dengan patut, sehingga orang bisa mengerti, oh di dalam diri si A, dalam diri si B itu ada kebenaran. Amin Bapak Ibu. Nah itu bukan berarti terus kemudian tetap bersikap lembut gitu ya. Sama anak-anak salah begitu ya, tetap dilembuti. Bapak Ibu tetap, ya orang popole, kamu itu anakku satu-satunya, kamu yang tak eman-eman gitu. Oh anaknya nghabiskan uang 50 juta, kartu kredit bapaknya dihabiskan 50 juta, tetap bapaknya mengatakan, suara popo, yang penting kamu senang, main game terus yang penting kamu senang. Apakah ada yang demikian? Ada Bapak Ibu. Bayangkan, orang tuanya kartu kreditnya itu dipakai oleh anaknya 50 juta habis. Si orang tua tidak memarahi anaknya. Hanya untuk apa? 50 juta habis untuk main game, beli PlayStation gitu ya. Terus pokoknya di rumahnya itu kemudian banyak perlengkapan game begitu. Orang tuanya gak memarahi, 50 juta. Ibu-ibu, kalau misalkan ibu-ibu kehilangan 50 juta bagaimana? Oh gak apa-apa Pak Kuku, saya masih ada kartu kredit yang lain. Mari kita tanya sama Pak Yusuf. Pak Yusuf kalau kehilangan 50 juta gimana Pak Yusuf? Kalau yang dimiliki lebih banyak enggak apa-apa. Ini orang tua ini tidak memiliki banyak sebenarnya. Dia hanya modalnya dia itu kartu kredit. Kalau uangnya banyak itu nggak cuma kartu kredit ya. Kartu debit pun juga harusnya ada. Ini modalnya kartu kredit. Namanya kartu kredit itu berarti kan utang. Gimana Pak Yusuf? Pak Yusuf punya kartu kredit ya? Kalau misalkan dibobol sama Yosi, mana Yosi? Oh kalau dibobol gak enak ya kata-katanya. Kalau misalkan Yosi tiba-tiba pakai tanpa pengetahuan Pak Yusuf, 50 juta habis. Reaksi Pak Yusuf gimana? Ora popo, mobilku jek ono. Gimana Pak Yusuf? Stres. Cuma stres aja Pak Yusuf? Diajar. Bapak Ibu orang tua ini, saya mendengarkan ceritanya begitu ya. Saya pikir orang tua kadang-kala memperlakukan, memang anak satu-satunya Bapak Ibu, anak tunggal, dan memang disayang. Tapi hasilnya tidak, menurut saya hasilnya tidak baik begitu. Bapak Ibu firman Tuhan mengatakan, kadang-kala kita harus memakai rotan untuk mendidik anak-anak kita, betul ya? Anak-anak kalau misalkan ada orang tua yang mendidik dengan rotan, jangan dianggap itu sebagai kekerasan yang tidak ada artinya. Kecuali kalau misalkan orang tuanya memakai rotan tanpa alasan ya. Tapi kalau orang tua memakai rotan dengan alasan yang tepat, begitu ya, maka anak akan hidup dalam kebenaran. Bisa memperlakukan orang lain dengan pantas, dengan patut. 50 juta dihabiskan hanya untuk game PlayStation. Kalau saya, maksud saya ya, saya akan rundingan sama istri saya gitu ya. Diapakan anak ini gitu. Tapi kalau saya aduh mungkin saya akan kehilangan kesabaran saya begitu. Aduh anak ini kayak gimana gitu. Nah Bapak Ibu saya kasih Tuhan, orang tua pun harus mendidik, harus memperlakukan anak dengan pantas. Dalam pengertian bukan terus kemudian dibelai-belai terus gitu ya. Kan kita harus kasih terus kemudian dibelai terus tanpa ada pendidikan yang jelas kepada anak. Ingat, kadang-kala kita harus memakai rotan untuk mendidik anak-anak. Setuju ya Bapak Ibu ya? Anak-anak pun kalau seandainya ada orang tua yang memakai rotan, jangan selalu dianggap itu kekerasan. Jangan, nggak selalu seperti itu. Ya ibu saya paling tahu lah gitu ya. Saya bisa seperti ini juga kadang-kala saya berpikir gitu ya. Ya ada andilnya bapak saya. Dengan semua keterbatasan bapak saya. Nggak cuma bapak saya, ada ibu saya juga.
Ya itu ada ibu, mungkin ibu masih ingat saya dipukul sama gayung sama ibu ini. Boleh. Ya saya nggak ngomongin bapak, ada ibu kan, ibu masih ingat mungkin pada waktu saya. Terus kemudian bilang, Bu, habis nyenar ini saya main kelereng sama anak-anak di bawah gitu. Ibu janji, iya. Ibu mudah-mudahan masih ingat ya Bu ya. Ibu janji, ya. Saya udah senar gitu ya, nyenar cepet. Bapak ibu saya termasuk yang paling cepet. Wah, saya kalau nyenar itu cepet gitu ya, ibu saya tahu itu. Kenapa? Karena pengen main-main. Sudah selesai terus kemudian ibu bilang, iku jangan orang dosen nih. Aduh Bu, ini mau main-main. Orang dosen mana begitu kan? Terus akhirnya saya berontak, nggak mau begitu. Ibu terus kemudian ambil saya, seret saya di kamar mandi, diguyur saya, terus kemudian dipukul sama kayu. Aduh, saya masih kecil waktu itu, saya sedih gitu ya. Tapi saya memahami gitu ya, saya bisa seperti sekarang itu karena juga didikan orang tua saya. Gak selalu itu buruk. Anak-anak juga harus belajar untuk memahami ini. Gak selalu rotan itu terus kemudian menunjukkan orang tua kita gak sayang sama kita. Enggak. Kadang-kala untuk menunjukkan sayang pun, rotan itu pun harus digunakan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju gak anak-anak? Hah? Enggak ya, anak-anak gak setuju. Ya kalau bisa tidak usah rotan. Kalau bisa, betul ya Pak Yusuf ya. Kalau bisa ngomong saja terus kemudian anak-anak sudah bisa ngerti kalau bisa. Nah kalau tuh mereka gak ngerti begitu. Aduh. Ya itulah. Ini pergumulan semua orang. Yang orang tua bergumul dengan anak-anaknya untuk menerapkan kebenaran, yang anak-anak juga bergumul untuk memahami kebenaran. Begitu. Mari kita sama-sama bergumul. Memperlakukan sesama kita dengan pantas. Itu kebenaran. Nah Bapak Ibu saya kasih Tuhan, hal ini dibarengi begitu ya. Daud mengatakan kebenaran dan kesetiaan. Jadi kalau orang sudah benar begitu ya, orang sudah benar menurut bagian ini, logikanya itu akan berbanding lurus. Orang yang benar maka dia akan setia. Begitu. Kebenaran dan kesetiaan itu berbanding lurus. Begitu Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Nah ini dikaitkan dengan iman, begitu. Kalau Bapak Ibu nanti membaca bagian ini atau mempelajari lebih lagi begitu ya, membandingkan dari beberapa terjemahan seperti itu, kata kesetiaan ini dibandingkan dengan iman percayanya begitu ya. Kalau orang tidak yakin itu benar, maka dia tidak akan percaya begitu. Ini dikaitkan dengan kejujuran begitu, diartikan dengan kejujuran dan sebagainya. Yang intinya Bapak Ibu, orang yang benar dalam artian copy paste dari firman Tuhan, dari Tuhan Allahnya, kemudian memperlakukan orang lain dengan pantas, dengan tepat, termasuk juga memperlakukan Tuhan Allahnya dengan tepat, maka orang itu hidupnya akan berbarengan dengan kesetiaannya. Setia kepada pasangan, keluarga, orang-orang yang ada di sekitarnya begitu ya, organisasi lah, lembaga dan segala macam. Itu berbarengan Bapak Ibu. Berbanding lurus. Amsal mengatakan, jadi Salomo adalah anak Daud begitu ya. Salomo mengatakan, aku ini dididik oleh orang tuaku begitu ya. Aku dididik oleh ayahku. Aku memperhatikan ajaran ibuku, kata Salomo di dalam Amsal pasal yang ketiga dan pasal yang keempat. Bapak Ibu, Salomo memahami bagian ini kemudian mengatakan di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-27 mengatakan, sifat yang paling diinginkan dalam diri seseorang itu adalah kesetiaannya, kata Salomo. Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 mengatakan, tapi sifat ini tuh sangat susah. Sangat sedikit orang yang memilikinya. Bapak Ibu, tapi kalau orang itu sudah ada kebenaran di dalam dirinya, maka dia akan belajar terus setia, menjadi pribadi-pribadi yang setia. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau kita mengerti kebenaran dan kita mengenakan kebenaran dalam kehidupan kita, maka berdasarkan bagian ini, pendapat saya itu berbanding lurus. Waktu kita mengenakan kebenaran di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, maka secara otomatis kita pun juga akan setia Bapak Ibu. Kalau ini dikaitkan dengan Tuhan Allah kita, kalau kita hidup kita ini sudah benar di hadapan Tuhan Allah begitu ya, maka kita pun akan setia kepada Tuhan Allah kita. Amin. Kebenaran dan kesetiaan. Nah Bapak Ibu bisa perhatikan dalam bagian ini. Daud mengatakan, saya
sudah berusaha untuk melakukan yang benar dan sudah setia. Itu ditunjukkan dengan cara apa? Dia tidak membunuh Saul, seorang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, itu cara Daud memperlakukan orang lain dengan pantas, dengan patut. Karena dia tidak mau menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Itu cara Daud memperlakukan orang dengan pantas. Dan Bapak Ibu bisa melihat di dalam kisahnya Daud, bagaimanakah dia memperlakukan pengikut-pengikutnya dengan baik. Tidak hanya sekedar terus kemudian asal perintah, enggak. Dia memperhatikan pengikut-pengikutnya dengan baik. Itulah sebabnya dia mengatakan, biarlah, atau dalam bagian ini, Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Siapa akan membalas? Tuhan. Siapa akan menjadi hakim? Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang tahu kebenarannya sejati itu seperti apa. Karena Tuhanlah sumber dari kebenaran itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah mengenakan kebenaran dan kesetiaan dalam kehidupan kita, bukan berarti hidup kita akan baik-baik saja. Jangan salah sangka. Nanti Bapak Ibu berpikir, saya sudah berusaha itu benar, saya sudah berusaha setia kepada Tuhan, lalu kenapa hidup saya seperti ini? Bapak Ibu jangan berpikir bahwa kalau kita sudah benar, kalau kita sudah setia, lalu kemudian hidup kita akan baik-baik saja. Enggak selalu seperti itu. Kenapa? Karena Daud pun mengalami. Dia berusaha hidup benar, dia berusaha setia, tetapi dia pun tetap menjadi pelarian waktu itu. Dia tetap dikejar-kejar, gak enak. Menjadi pelarian, dikejar-kejar, gak enak. Tapi bukan berarti sebenarnya Daud meninggalkan kebenaran dan kesetiaan. Daud tetap mengenakannya, sekalipun dia tahu itu tidak enak. Sekalipun dia tahu bahwa pasti akan ada persoalan. Bukan berarti terus kemudian semuanya akan baik-baik saja, tidak. Daud memahami itu semuanya, tapi dia tetap mengenakan itu dalam kehidupannya. Bapak Ibu. Dan yang menariknya, Bapak Ibu bisa bayangkan, sebenarnya Saul itu sudah akan menganugerahkan gitu, atau akan menghadiahi Daud. Karena Daud sudah menunjukkan kebenaran dan kesetiaan kepada Saul. Saul mengatakan ayat ke-21. Kata Saul, aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu. Kata Saul. Bapak Ibu, setiap kali kita melakukan sesuatu kepada orang lain, biasanya harapan kita adalah orang lain akan membalas kebaikan kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Biasanya kita berharap, sekalipun mungkin tidak selalu gitu ya, biasanya, tapi kita akan sedikit banyak begitu ya, mengharapkan orang lain membalas apa yang kita buat. Waralop tadi begitu ya, mengembalikan itu ya kita nggak tahu kisahnya seperti apa, tapi ada orang lain terus kemudian membalasnya. Daud sekalipun sudah dijanjikan seperti ini, Daud tidak menyandarkan atau tidak mengandalkan hidupnya atas janji manusia. Dia tahu hidupnya susah, tapi dia tetap memiliki kebenaran kesetiaan. Dan dia mengatakan Tuhan yang akan membalas itu. Kemudian dia mengatakan seperti ini juga. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Daud tahu, sekalipun susah, sekalipun gak enak kehidupannya, dia tetap menjadi orang benar dan setia. Kenapa? Karena dia tahu bahwa berkat, balasan itu bukan datang dari manusia, tapi balasan itu datang dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita melakukan sesuatu yang benar, jangan kita berharap manusia membalas kita. Enggak. Kita melakukannya karena memang kita seharusnya melakukan itu. Lalu siapa yang akan membalasnya? Tuhan yang akan membalasnya buat kita. Bagaimana caranya? Kita nggak tahu. Biar itu menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Amin Bapak Ibu. Mungkin kita tidak punya apa-apa. Mungkin kita tidak punya uang. Mungkin pakaian kita banyak yang kotor, banyak yang compang-camping. Tapi bukan berarti kita tidak punya moral. Bukan berarti kita tidak punya karakter. Kita bisa memiliki karakter yang baik, karakter yang unggul. Kita bisa mengenakan kebenaran dan kesetiaan dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat Tuhan yang akan membalas kebenaran dan kesetiaan kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akan tundukkan kepala kita.